Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil CBL kelompok kami Dengan studi kasus Amelia kelainan pada perkembangan membra. Sebelumnya perkenalkan, saya Mariska Nur Fadila dengan NIM akhir 242. Saya Salsabila Hasna Dwi Putri dengan NIM akhir 245. Saya Amelia Eka Arianti dengan NIM akhir 243. Saya Aisyah Sofia Marwa dengan NIM akhir 244. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan case based learning dengan judul Amelia kelainan pada perkembangan membra. Nah, kasusnya itu pada tanggal 4 Desember 1982 di Melbourne, Australia, terlahir seorang bayi tanpa lengan, tangan, dan kaki. Bayi tersebut kemudian diberi nama Nick Vujicic atau nama lengkapnya yaitu Nicholas James Vujicic. Keadaan bayi tersebut dikenal dengan tetra amelia yang tidak memiliki ekstremitas membra, baik tangan maupun kaki. Keadaan yang berbeda dengan anak pada umumnya menjadikan Nick pada awalnya tidak semangat hidup karena kerap mendapatkan perundungan, hingga dia mendapatkan motivasi dari kedua orang tuanya dan akhirnya menjadi salah satu motivator terkenal di dunia. Ini dapat terjadi karena diferensiasi membra dimulai saat terbentuknya limbut, yaitu tonjolan kecil dari mesoderm lateral yang dilapisi ektoderm. Interaksi antara kedua lapisan ini penting untuk menentukan arah dan pola perkembangan ekstremitas, sehingga proses ini dikendalikan oleh sinyal molekuler yang mengatur pembentukan jaringan seperti tulang dan otot. Jika ada gangguan pada tahap awal, misalnya akibat mutasi genetik, maka itu bisa terjadi kondisi seperti tetramelia, di mana anggota gerak gagal yang terbentuk. Salah satu protein yang berperan penting dalam pembentukan jaringan keras adalah BMP2. Pembentukan tunas membra dan diferensiasinya menurut sumbu promaksimal distal, anterior, posterior, dan dorsoventral. Sumbu perkembangan pertama yaitu promaksimal distal, dengan struktur pengatur utamanya yaitu apical ectodermal ridge yang kemudian mengatur sumbu promaksimal distal melalui sekresi fibroblast growth factor yang berinteraksi antagonistik dengan retinoid untuk menginduksi struktur distal atau autopod, sementara RA berperan mengarahkan pembentukan struktur promaksimal atau stilopod. Sumbu perkembangan kedua yaitu anterior-posterior, struktur pengatur utamanya di of polarizing activity atau ZPA yang menghasilkan sinyal sonic hedgehog atau SH konsentrasi untuk menentukan identitas jari-jari dengan interaksi antara faktor transkripsi HEN2 dan GLI3R mengatur ekspresi SHH secara spasial. Sumbu perkembangan terakhir yaitu sumbu dorsoventral diatur oleh interaksi sinyal kompleks antara WN7A di ektoderm untuk identitas dorsal, IN1 di ektoderm ventral yang diaktifasi oleh BMP untuk menekan WN7A dan mempertahankan polaritas ventral. Sementara 8 yang mendukung pembentukan AER dan pengaturan pola dorsal ventral melalui jalur WNT catenin menjadikan pembentukan tunas anggota. Selanjutnya adalah pembentukan pembuluh darah pada perkembangan membra. Pembentukan pembuluh darah pada perkembangan membra melibatkan dua mekanisme yaitu vaskulogenesis dan angiogenesis. Vaskulogenesis merupakan proses awal pembentukan pembuluh darah dari sel mesenkim, sedangkan angiogenesis merupakan pembentukan pembuluh darah baru dari pembuluh darah yang sudah ada. Angiogenesis ini merupakan proses kompleks esensial dalam perkembangan tubuh. Tahapannya diawali dengan degradasi membran basal oleh enzim protease yang disekresikan oleh sel endotel. Setelah itu, sel endotel berproliferasi dan bermigrasi menuju area yang memerlukan vaskularisasi baru. Kemudian tersusun membentuk struktur tabung pembuluh darah. Tahap akhirnya adalah diferensiasi sel endotel menjadi
berbagai tipe sel dan fungsi spesifik seperti pembentuk dinding pembuluh darah atau penghasil antikoagulan. Proses angiogenesis ini dipicu oleh sinyal molekuler dari jaringan yang membutuhkan suplai darah tambahan. Sinyal-sinyal tersebut dideteksi oleh reseptor pada permukaan sel endotel yang jumlahnya lebih banyak pada area yang memerlukan pembuluh darah baru, sehingga meningkatkan responsivitas sel endotel untuk memulai angiogenesis. Perkembangan sistem saraf pada perkembangan membra. Perkembangan sistem saraf dan anggota gerak pada manusia terjadi secara bersamaan pada tahap awal kehamilan melalui jalur perkembangan yang berbeda. Sistem saraf akan terbentuk pada minggu ketiga kehamilan berdasarkan proses neurulasi. Proses neurulasi dimulai dengan adanya lempeng syaraf yang terlipat membentuk tabung syaraf dan akan berkembang menjadi otak serta sumsum tulang belakang. Sel saraf akan berdiferensiasi menjadi neuron dan glia untuk membentuk jaringan yang kompleks. Pembentukan anggota gerak dimulai pada minggu keempat dengan adanya tunas anggota tubuh. Pembentukan anggota gerak atau membra dikendalikan oleh sinyal genetik dan molekuler seperti gen Hox, WNT, dan protein pertumbuhan berupa FGF. Pembentukan arah dan panjang anggota tubuh dipengaruhi struktur penting berupa apical ectodermal ridge atau AER dan zone of polarizing activity atau ZPA. Gangguan seperti tetraamelia disebabkan oleh adanya mutasi pada gen WNT3 di mana gen tersebut berperan dalam diferensiasi tulang dan jaringan lain pada ekstremitas. Gangguan tetraamelia merupakan kondisi di mana seseorang lahir tanpa adanya keempat anggota tubuh berupa tidak adanya kedua tangan dan kedua kaki. Kondisi ini tidak dipengaruhi sistem saraf pusat karena sistem saraf pusat akan tetap berkembang dengan normal. Selanjutnya adalah perkembangan otot dan tulang pada anggota gerak embrio. Perkembangan otot dan tulang pada anggota gerak embrio adalah proses yang sangat terkoordinasi. Proses ini diawali dengan pembentukan tunas anggota gerak dari mesoderm lempeng lateral dipicu oleh sinyal dari ektoderm dan somit. Sel-sel prekursor otot dari dermomyotom bermigrasi ke tunas dan berdiferensiasi menjadi otot rangka. Sementara itu, sel mesenkimal dalam tunas diferensiasi menjadi tulang melalui kondrogenesis dan osifikasi dengan sinyal mTORC1 yang penting untuk pembentukan kondrosit. Proses ini sangat diatur oleh jalur sinyal kompleks seperti fibroblast growth factor FGF dan sonic Hedgehog SHH. FGF yang diproduksi oleh apical ectodermal ridge mempertahankan ekspresi SHH di zona of polarizing activity atau ZPA dan sebaliknya. SHH juga mempertahankan ekspresi FGF. Ketergantungan regulasi ini dimediasi oleh faktor transkripsi LH2 di mana gangguan pada lingkupan umpan balik FGF SHH ini dapat menyebabkan kelainan morfologis pada anggota gerak. Anomali yang terjadi dalam perkembangan membra yang pertama adalah amelia, adalah kondisi di mana terjadi kegagalan total pembentukan ekstremitas, baik pada lengan maupun tungkai. Yang kedua adalah ektomelia, mengacu pada pembentukan ekstremitas yang tidak lengkap atau parsial pada satu atau beberapa anggota gerak. Yang ketiga ada acheria atau apodia yang menggambarkan kondisi hilangnya kedua lengan atau kedua kaki secara bilateral. Yang keempat ada pocomelia yang merupakan gangguan perkembangan di mana ekstremitas terbentuk namun dengan defisiensi signifikan pada segmen promaksimal seperti lengan atas, lengan bawah, paha, dan betis. Yang kelima ada hemimelia yang ditandai dengan defisiensi komponen aksial pada bagian promaksimal atau distal ekstremitas. Yang keenam ada ectrodaktili, adalah kondisi oligodaktili dalam jumlah digit kurang dari normal. Sedangkan polidaktili
menunjukkan adanya digit supernumerari yang umumnya non-fungsional karena ketiadaan struktur tendon yang memadai. Yang kedelapan ada sindaktili, merupakan kondisi sepasi digit yang menghasilkan fusi antar digit, baik melibatkan jaringan tulang, integumen, maupun jaringan lunak akibat gangguan proses aptosis pada region interdigital metakarpophalangeal. Yang ke-9 yaitu ada brachydactyly yang menggambarkan hipoplasia digit di mana panjang digit mengalami Evaluasi yang digunakan untuk mengkonfirmasi argumentasi adalah perkembangan anggota tubuh atau membra merupakan proses kompleks yang berlangsung secara bertahap dan dikendalikan oleh interaksi berbagai lapisan jaringan, sinyal molekuler, serta faktor genetik. Proses perkembangan diawali dengan munculnya limbat atau tunas kecil hasil proliferasi mesoderm plat lateral yang dilapisi oleh ektoderm dengan adanya pembentukan struktur AER dan ZPA. Diferensiasi jaringan pembentuk ekstremitas melibatkan sinyal morfogenik berupa BMP2 yang berperan dalam pembentukan jaringan keras seperti tulang. Adanya gangguan regulasi protein dapat berdampak pada bentuk akhir struktur ekstremitas. Pembentukan pembuluh darah terjadi melalui mekanisme vaskulogenesis dan angiogenesis. Angiogenesis dipicu oleh sinyal dari jaringan yang membutuhkan suplai darah dan melibatkan proses degradasi membran basal, migrasi, proliferasi, dan diferensiasi sel endotel. Perkembangan sistem saraf dan membran terjadi bersamaan melalui jalur perkembangan yang berbeda. Sistem saraf berkembang sejak minggu ketiga kehamilan pada proses neurulasi, sedangkan pembentukan membran dimulai pada minggu keempat. Adanya gangguan langka seperti tetraamelia disebabkan oleh mutasi genetik WNT3 yang menghambat pembentukan keempat anggota tubuh tanpa mengganggu perkembangan sistem saraf pusat. Perkembangan otot dan tulang pada anggota gerak merupakan proses yang sangat terkoordinasi dan dimulai pada saat pembentukan limbat oleh sinyal dari ektoderm dan somite yang melibatkan interaksi erat antara mesoderm lateral dan ektoderm. Sel perkusor otot dari dermomyotom bermigrasi ke tunas anggota gerak dan berdiferensiasi menjadi otot rangka ekstremitas. Sel mesenkim pada tunas mengalami kondrogenesis dan osifikasi untuk membentuk tulang dengan sinyal mTORC1. Jalur molekuler FGH dan SH berperan dalam pengaturan pertumbuhan dan pola pembentukan anggota gerak yang saling mempertahankan faktor transkripsi LHX2 supaya tidak ada gangguan pada salah satu komponen yang dapat menyebabkan cacat. Berbagai anomali perkembangan membran terjadi karena adanya gangguan genetik atau molekuler yang mencerminkan kegagalan atau ketidaksempurnaan proses pembentukan struktur ekstremitas. Berdasarkan paparan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa diferensiasi membran atau morfogenesis anggota gerak pada embrio dimulai dengan inisiasi tunas ekstremitas yang kemudian berkembang menjadi struktur lengan dan kaki. Perkembangan ini diatur secara kompleks oleh 3 sumbu utama, yaitu proximal distal, anterior posterior, dan dorsoventral. Berbagai anomali perkembangan anggota gerak seperti amelia, pocomelia, dan sebagainya dapat terjadi. Anomali ini umumnya disebabkan oleh disrupsi pada proses diferensiasi membran, baik karena faktor genetik maupun lingkungan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.